Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidup sehingga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tak lupa kita turkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya hingga di yaumil akhir nanti. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan ceramah dengan judul Obat yang cocok untuk menenangkan hati untuk anak zaman sekarang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagian orang, bahkan mungkin banyak orang, apabila ingin mencari ketenangan hati, mereka pergi ke tempat-tempat yang jauh dari keramaian, atau bisa dikatakan pergi ke tempat yang sepi. Seperti contoh, pergi ke pegunungan, hutan, dan pantai. Tanpa mereka ketahui, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tips bagaimana caranya agar hati kita tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innu qulub", yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Itu tips Al-Quran agar hati kita tenang. Lalu ada beberapa cara lain untuk menenangkan hati kita. Berikut ini merupakan cara yang ampuh untuk menenangkan hati kita. Yang pertama, dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang hatinya resah, galau, dan gelisah itu karena hatinya tidak tenang. Maka kita seharusnya bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya mereka akan mendapatkan ketenangan hati, bahkan yang sempurna tanpa batas. Yang kedua, yaitu dengan berzikir. Ada kaitannya berzikir dengan ketenangan hati. Apabila kita berzikir, maka semua masalah yang ada di dalam diri kita akan hilang dan sirna. Seperti yang sudah kita ketahui, apabila kita ada sesuatu masalah, biasanya kita hadapi dengan cara berzikir atau berdoa. Dengan berzikirlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menenangkan hati kita. Yang ketiga, jangan terlalu memikirkan suatu masalah. Banyak sekali anak zaman sekarang yang terlalu memikirkan masalahnya atau bisa dikatakan overthinking. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang kita untuk terlalu memikirkan apa yang sudah menimpa pada diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan alur yang baik untuk kehidupan kita. Jadi kita seharusnya jangan terlalu memikirkan apa yang terjadi dalam diri kita. Pasrahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selalu berdoa dan tabah. Orang yang selalu berdoa dan tabah, niscaya Allah akan selalu memberikan pertolongan, baik pertolongan hidup maupun pertolongan apapun. Karena dengan kita selalu berdoa dan selalu tabah, Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan beban yang ada dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menghilangkan beban-beban yang terdapat dalam diri kita. Maka sampailah ceramah saya pada bagian penutup. Harapannya kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jazakallah saya ucapkan atas perhatiannya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dalam pengucapan dan penyampaian. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Demikian, akhiran,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.